يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, para pemuda, para remaja, anak-anak serta sahabat-sahabat cinta, sebagai manusia yang mengaku beragama Islam dan beriman kepada Allah, sudah seharusnya saya dan keluarga saya serta kita semua dan keluarga kita
selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Ternyata untuk menjadi takwa itu sangat-sangatlah mudah, yaitu dengan cara mengamalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan serta menjauhi segala larangan Allah. Khutbah kali ini berjudul niat mesti benar. Beberapa hari terakhir, bahkan dalam 1 bulan ini, kita mendengar dan menonton berita di televisi maupun di medsos bahwa bagaimana orang-orang yang diberi amanah justru menyelewengkan amanahnya. Ada bupati yang tertangkap tangan menerima suap, dan peristiwa itu berulang-ulang dari satu bupati yang lain kepada bupati yang lainnya. Kemudian ada lagi bagaimana orang yang dituduh mencuri sesuatu akhirnya bukannya ditangkap, malah dibunuh oleh orang-orang yang justru masih muda, yaitu para remaja. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa lainnya yang membuat kita merasa seakan-akan bangsa ini tidak punya adab lagi, tidak punya harapan lagi untuk menghormati orang sebagaimana kita sama-sama diciptakan Allah sebagai manusia yang harus memberikan kemudahan kepada orang lain, memberikan kenyamanan kepada orang lain, menunjukkan kita sebagai orang yang bertakwa. Tapi malah yang terjadi di antara saudara-saudara kita yang muslim juga melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Mulai dari rakyatnya yang melakukan kesalahan-kesalahan sampai ke pemimpin-pemimpinnya. Bahkan wakil rakyatnya pun ada yang tertangkap tangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Padahal Nabi Muhammad SAW telah menyatakan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Kalau kita semua berniat melakukan sesuatu karena Allah, maka insya Allah kita akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, selalu berada di jalan Allah, selalu dimuliakan oleh Allah. Bisa jadi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, bahkan keluarga kita sendiri melakukan penyelewengan itu, melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Mereka awalnya niatnya lurus. Orang yang menjadi anggota dewan bisa jadi awalnya berniat lurus karena Allah. Mau jadi bupati, gubernur, bahkan presiden pun niatnya bisa jadi di awalnya lurus, niat karena Allah saja. Ingin memakmurkan bangsanya, ingin membuat rakyatnya merasa nyaman hidup di Indonesia ini, ingin menjadikan siapapun rakyat yang ada di Sungai Liat, di Bangka, Bangka Belitung, bahkan di Indonesia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang mengejar maling itu niatnya hanya sekedar menangkapnya. Awalnya niatnya karena Allah untuk menangkap orang itu saja. Walaupun akhirnya terjadi pembunuhan kepada orang yang dikejar-kejar tersebut, dan ternyata yang dikejar tersebut bukanlah seorang pemaling, bukanlah orang yang maling, tapi orang yang mencari barangnya yang hilang. Dan banyak lagi hal-hal yang lainnya. Ketika awalnya berniat lurus karena Allah, di tengah jalan, ketika niat itu melenceng, berubah, maka disitulah muncul hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah. Muncul saat itulah orang-orang yang awalnya kita percaya, bisa dipercaya, orang yang penuh dengan rasa yakin, percaya kepada Allah, yakin karena Allah, akhirnya yakinnya bukan karena Allah lagi. Bisa jadi karena kekuasaan itu yang dipegangnya membuat dia merasa lebih mudah mengatur orang lain, sehingga siapapun dirasakannya bisa diatur, bisa memenuhi kehendaknya. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun kondisi saat kita saat ini, teruslah kita pelihara niat kita karena Allah. Kalaupun kita saat ini menjadi seorang guru, terus pelihara niatnya karena Allah. Menjadi guru karena Allah. Menjadi guru mesti mengajarkan sesuatu yang baik kepada murid-muridnya, bukan mencontohkan hal-hal yang dilarang kepada muridnya.
Bayangkan kalau gurunya mengajarkan kepada murid-muridnya agar tidak merokok, tapi sang guru merokok, maka muridnya akan bingung. Yang mana yang benar? Sama halnya kepada orang tua juga, niatnya mesti lurus. Kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai ayah, kita mesti berniat yang lurus, membina keluarga karena Allah. Kalau kita berharap anak kita menjadi hamba Allah yang soleh dan takwa, maka sudah seharusnya niat itu kita wujudkan dalam keseharian kita. Niat itu saya dan keluarga saya, kita semua dan keluarga kita mewujudkannya dalam keluarga kita. Bagaimana kita mencari rezeki? Hanya rezeki yang halal saja. Ketika ada tawaran yang menggiurkan, meskipun kita punya hutang segudang, punya masalah-masalah yang mesti diselesaikan dengan uang dalam jumlah besar, tapi kalau tawaran mendapatkan uang itu dengan cara yang dilarang oleh Allah, di saat itulah kita berani menyatakan kepada Allah, saya dan keluarga saya dan kita semua hanya menjalankan perintah Allah. Kami akan meninggalkan perintah-perintah yang membuat kami lalai dari Allah. Sebesar apapun tawaran yang menggiurkan itu, jabatankah, uangkah, apapun masalahnya yang ditawarkan itu selesai. Tapi kalau cara menyelesaikannya dengan cara yang dibenci oleh Allah, dengan cara suap, dengan cara curang, dengan cara memfitnah dan lain-lain, apalagi dengan cara mencuri, mengkorupsi uang rakyat, maka disitulah kita diuji oleh Allah bahwa kita seharusnya bisa menjadi hamba Allah yang telah dipercaya oleh Allah menjadi pemimpin di negeri ini, menjadi pemimpin di rumah tangga kita, menjadi pemimpin bagi diri kita untuk terus mengamalkan perintah-perintah Allah. Larangan Allah juga merupakan perintah bagi kita, perintah agar kita menjauhi yang dilarang oleh Allah itu. Oleh karena itu, apa yang mesti kita lakukan? Apa panduan kita? Apa patokan kita sebagai pribadi maupun sebagai pejabat maupun sebagai pengurus organisasi, masjid dan lain-lainnya? Apa menjadi panduan kita? Ternyata Allah telah mencantumkan hal itu di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tegaskan kepada kita bahwa sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sebuah kalimat yang sangat sederhana. Orang normal paham bahwa untuk menjadi takwa kepada Allah itu adalah mudah, yaitu dengan cara mengamalkan perintah Allah, menjauhi dan meninggalkan semua larangan Allah. Orang normal juga paham bahwa untuk menjadi hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah adalah dengan cara menjadi orang yang paling takwa. Saya dan keluarga saya, kita semua dan semua keluarga kita berusaha menjadi orang-orang yang unggul, orang-orang yang paling takwa dalam kehidupan ini. Patokannya bukan hanya membandingkan diri kita kepada orang lain. Patokannya yang paling sederhana adalah membandingkan diri kita dengan diri kita pada masa lalu. Kalau di tahun 2021 ketakwaan kita masih perlu ditingkatkan, maka saat inilah di tahun 2022 kita tingkatkan takwa kita. Kita semakin dekat kepada Allah. Bisa jadi ujian yang datang berupa masalah belum tentu Allah jadikan selesai ketika kita menjadi takwa kepada Allah. Tapi disitulah justru seninya ketika kita menjadi hamba Allah yang diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Di situ disitulah seni hidup kita. Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah pastikan, sekali lagi Allah pastikan, Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Janji ini bukan janji anggota dewan, bukan janji presiden, bukan janji bupati, bukan janji siapapun.
tapi itu adalah janji Allah yang mau tidak mau, mesti tidak mesti, kita harus dan mesti yakin dengan janji Allah tersebut. Kalau Allah sudah menjamin kita bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar dari hal-hal yang tidak kita sangka. Kita bisa jadi saat ini terpuruk, bisa jadi kita banyak hutang, bisa jadi kita banyak masalah, bisa jadi kita dibenci orang, bisa jadi kita difitnah orang saat ini. Tapi ketika bertakwa kepada Allah, apalagi kita mohon kepada Allah agar diberikan hidayah kepada orang-orang yang memfitnah kita, orang-orang yang meremehkan kita, orang-orang yang selama ini mengganggu kita, orang-orang yang selama ini menghina kita, justru disitulah ketakwaan kita akan meningkat kepada Allah. Kita sama-sama tahu bahwa banyak hal yang terjadi di sekeliling kita, tetangga kita, hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang sederhana. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu apapun, tetaplah untuk berniat hanya karena Allah. Khutbah Jumat adalah khutbah yang singkat, waktu yang singkat untuk berbicara. Tapi yakinlah, ketika kita menghadapi apapun situasi dalam hidup kita, niat karena Allah itulah salah satu kunci untuk menjadi bertakwa kepada Allah. Dan jamaah sholat Jumat yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, para remaja, para pemuda, anak-anak, sahabat-sahabat yang tercinta, ayolah kita berusaha, saya dan keluarga saya, kita dan semua keluarga kita berusaha menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang terbaik, hamba Allah yang paling takwa. Kita bukan bersaing dengan sahabat-sahabat kita, kita bukan bersaing dengan guru-guru kita bukan bersaing dengan murid kita bukan bersaing dengan tetangga kita bukan bersaing dengan orang yang lebih tua ataupun lebih muda dari kita. Kita hanya bersaing kepada diri kita sendiri, kepada diri kita masa lalu yang seharusnya hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, dan besok kita mesti lebih baik daripada hari ini. Sebuah kata kunci yang sangat sederhana. Ketika kita bertakwa kepada Allah dan kita buktikan kepada Allah ketakwaan itu, maka Allah akan jadikan kita sebagai orang yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah. Bapak-bapak, jamaah sholat Jumat yang berbahagia, para pemuda, para remaja, dan anak-anak, serta sahabat-sahabat tercinta, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil arabi wal ajam wa imami Makkah wal Madinah wal haram wa tarjuman lisan halil qidam wa sallallahu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah fi hadithihi, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.